Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah menunjukkan ke hadapan kita semua hadir hasil pengamatan saya ketika melakukan observasi di kelas PBMI. Sebelum kita masuk pada tahapan kembali atau tanya jawab, saya kembali mengingatkan beberapa catatan penting dalam melakukan PBMI kelas. Pertama, diperjelas tahapan dalam PBMI. Perjelas kapan kita berada di pendahuluan, kapan kita sudah berada di inti, dan kapan kita berada di inti. Ini yang saya sampaikan secara umum karena ini menjadi catatan di hampir di seluruh guru yang saya observasi. Kemudian apa yang kita kerjakan di pendahuluan itu sudah harus dikuasai. Mulai dari penyiapan fisik dan psikis anak. Pada bagian ini sering kita dituntut untuk melakukan ice breaking. Absensi termasuk diantaranya berdoa, mengaji. Ini adalah penyiapan psikis dan psikis. Kemudian berikutnya kita akan masuk pada persepsi. Persepsi ini bisa bentuknya adalah menghubungkan teori yang akan kita pelajaran yang akan kita tunjukkan kepada anak hari ini dengan pelajaran yang lain. Bisa juga bentuknya melakukan hubungan dengan kejadian yang mereka atau anak kita selalu amati selalu temui dalam kehidupannya terkait dengan materi ya, kontekstual. Maka di instrumen pemantauan observasi itu ada tertulis apakah guru menghubungkan materi yang akan dibelajarkan itu dengan materi sebelumnya atau kejadian yang dialami oleh anak dari rumahnya sampai ke sekolah. Kemudian ketiga adalah motivasi. Di pendahuluan motivasi bagaimana supaya anak-anak bersemangat dan mengetahui kegunaannya pelajaran hari ini supaya dia bersemangat. Pada tahap ini mungkin kita menghipnotis anak. Maka ada teman itu tesisnya itu adalah cognitive dan konsisten. Ya. Kemudian yang keempat adalah tujuan pembelajaran. Ini di pendahuluan. Nah, ketika kita sudah sampaikan tujuan pembelajaran, kita sudah pasang di atas, kita tampilkan di layar, di sini, atau kita tulis di papan, maka kita akan mengatakan, ini prolognya, kalimat yang biasa kita bawa untuk masuk kepada tahapan kedua, yaitu anakku sekalian, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini atau ini, maka yang akan kita lakukan hari ini adalah ini. Maka yang akan kita lakukan hari ini adalah pertama, serami dengan skenario yang kita sudah susun. Bapak akan kelompokkan kalian ke dalam itu misalnya. Kemudian yang kedua, Bapak akan membagikan kepada kalian LKPD setiap kelompok. Kemudian kalian akan bekerja berdasarkan petunjuk yang ini. Oke anakku sekarang dipaham? Itu mereka akan menjawab, paham Pak, paham Bu. Oke. Jadi silakan bentuk kelompok. Kelompoknya harus nyata. Kita lakukan tadi. Jadi kita pengantarnya kita masuk inti adalah apa yang akan dia lakukan untuk mencapai tujuan itu, tujuan pembelajaran itu. Nah, setelah mereka bekerja, ketika mereka sudah ada dalam kelompoknya, kita sudah berikan KPD, silakan kita beri waktu sedikit untuk membaca KPD.
paham, tidak ada yang ditanyakan. LKPD yang bagus adalah LKPD yang bisa dimengerti, bisa dipahami oleh anak-anak. Tapi namun begitu kita perlu beri kesempatan. Kalau sudah paham silahkan dijalankan. Untuk LKPD ini kalian lihat ada waktu untuk kerjakan selama 30 menit. Jadi harus jelas. Nah, setelah mereka bekerja, maka hasil pekerjaan itu harus kita hargai. Bagaimana bentuk penghargaannya? Kita beri kesempatan untuk mereka presentasi. Setelah presentasi baru kita beri penguatan. Dalam penguatan ini kita harus menghubungkannya dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Jadi ketika ini sudah selesai, kita berikan pilot, maka kita masuk pada inti penutup pembelajaran. Apa di penutup itu? Penutup itu adalah rangkuman dan evaluasi. Terserah apakah rangkuman yang mau dinaikkan ke inti, boleh. Jadi dalam rangkuman kita harus pastikan bahwa di jurnalnya itu menulis tentang tujuan pembelajaran. Di penutup ya kita berikan, kita evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran dan pesan-pesan moral. Pesan-pesan harus terus kita sampaikan bahwa supaya mereka siap untuk pertemuan berikutnya kita akan lakukan atau proses berikutnya adalah tidak harus saya begini, tidak harus face to face. Mungkin saya dikirimkan video, saya sudah bisa melihat menyaksikan. Yang ini pun saya tidak dikirimkan video, saya pun juga sudah bisa tahu. Hanya saja namanya kita menjalankan tugas daripada waktunya terbuang tanpa harus menjalankan tugas itu, maka saya memilih memang face to face. Saya mau melihat rangkaian yang harus kita lakukan di sini. Yang pertama adalah bagaimana kepala sekolah itu menyampaikan hal-hal seperti tadi. Nah, tapi sesungguhnya ini sudah tuntas nih, karena termasuk kepada persoalan memberikan praktik-praktik baik. Jadi sudah memberikan contoh-contoh. Ya, tadi sudah berdiri ke sana memberikan contoh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Satu mami sekarang yang kita tidak belum temukan, yaitu memberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik dari apa yang disampaikan. Nah itu. Makanya saya mau kode sebenarnya untuk masalah Pak. Sampai ini dekat lagi bersambung, nggak masalah aja. Saya jangan sampai sore. Masalah. Karena memang tugas kita. Nah, jadi harusnya ada nih waktu untuk ya Bapak Ibu dulu dari apa yang disampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu itu dinilai oleh Bapak Kepala Sekolah, sekarang kesempatan kami justru harus dinilai. Kenapa demikian? Kami masuk dalam tim penilai. Kenapa juga kami masuk dalam tim penilai? Karena satu di Kepala Dinas Pendidikan dengan sekian banyak kepala sekolah. Tidak mungkin Kepala Dinas Pendidikan yang betul di sini. Otomatis kami pengawas yang diberikan tim. Jadi saya itu sekarang ada 9 kepala sekolah. 9 kepala sekolah yang harus saya lakukan. Jadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit dulu merefleksi dengan hasil observasi ya. Jadi memang kalau dikatakan 50% guru yang saya observasi juga memang kelemahan di pendahuluan dan pada saat direfleksi gitu. Ya, kalau tentang pembelajaran berdiferensiasi memang semua barangkali belum tampak dalam proses pembelajaran. Ya, kenapa? Sesuai dengan ini, karena diferensiasi bukan hanya gaya belajar sebenarnya menjadi dasar, tapi kemampuan awal juga jadi dasar dalam kemampuan kita. Sementara kita di sini kan tidak punya gambaran tentang itu semua. Ya, jadi saya melalui forum ini juga berharap bagaimana kerja BK itu ya ditingkatkan gitu. Ya, waktu saya observasi BK, saya kata apakah ada instrumen untuk semua diagnosa ada. Jangan ada. Apakah ada hasilnya? Ketika saya minta hasil dia mengatakan itu rahasia. Oh, tidak ada bisa rahasia kalau begitu. Itu kita harus tahu semua guru itu bagaimana hasil diagnosanya. Ya. Itu. Jadi perlu itu catatan barangkali bagaimana meningkatkan peran BK dalam mendiagnosa secara kognitif dan non kognitifnya. Apalagi yang kelas 10 sekarang itu perlu kita jangan dikelompokkan di ke kelas itu dulu.
kegiatan ini bisa disiapkan. Ya, karena saya percaya guru kita punya, apalagi Sawal ketika melakukan dialog dengan mereka, dia mengatakan kata-kata bahwa memang para konselor itu punya kemampuan, punya instrumen untuk mengukur karakteristik anak. Ya. Ini mudah-mudahan ini guru sudah hadir salah satu konselor di sekolah kita. Ini kinestetik. Dan memang itu yang terbaca ketika dilakukan observasi. Ya. Meskipun mungkin pengelompokan kita tidak begitu tepat, tetapi kita mau melihat bahwa guru maper sudah berupaya untuk mengelompokkan anak-anak sesuai dengan itu dan lain-lain.